Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa contoh bagaimana menghitung integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Contoh pertama, misalkan diberikan daerah S, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Dengan menggunakan integral berulang, kita akan menghitung integral lipat 2 atas S dari X kuadrat plus 2Y dA. Kita bisa lihat pada gambar, daerah S adalah daerah yang dibatasi oleh kurva di bawah oleh Y sama dengan X kuadrat, dan di atas oleh kurva Y sama dengan akar X. Sehingga daerah S ini adalah daerah yang diarsir hijau ini. Nah, daerah S ini adalah daerah Y sederhana. Kita bisa tuliskan S itu sebagai himpunan titik-titik X, Y, di mana Y-nya terletak antara kurva Y sama dengan X kuadrat sampai Y sama dengan akar X. Kita lihat untuk nilai X-nya, ketika kita gambarkan garis yang sejajar sumbu Y, maka kita bisa gambarkan garis yang selalu dimulai dari X kuadrat dan berakhir di akar X itu untuk nilai X yang sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, karena titik potong kedua kurva ini adalah di titik 1,1. Sehingga nilai X-nya terletak antara 0 sampai 1. Jadi, himpunan S ini merupakan himpunan Y sederhana. Sekarang kita akan hitung integral dari X kuadrat plus 2Y dA atas daerah S. Kita akan tuliskan dalam bentuk integral berulang, yaitu integral dari X kuadrat plus 2Y dy dx, karena sekarang kita memandang S sebagai daerah Y sederhana. Dan batas untuk Y adalah X kuadrat untuk batas bawahnya dan akar X untuk batas atasnya. Dan batas untuk X-nya adalah 0 sampai 1. Kalau kita hitung ini, integral 0 sama dengan integral 0 sampai 1, kemudian kita integralkan yang di bagian dalam terhadap Y, kita dapatkan X kuadrat Y, karena X kuadrat konstan. Ketika kita mengintegralkan terhadap Y, ditambah Y kuadrat. Dan batasnya adalah X kuadrat sampai akar X. Kita masukkan batas-batasnya, kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat dikali akar X, karena batas-batas ini adalah untuk Y, kita substitusi batasnya ke variabel Y, sehingga kita dapatkan di sini X pangkat 5/2 ditambah akar X dikuadratkan, kita dapatkan X dikurang batas bawahnya adalah X kuadrat kali X kuadrat, kita dapatkan X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4 dx. Nah, kalau kita integralkan terhadap X, kita peroleh 2/7 ya, 2/7 X pangkat 7/2 ditambah setengah X kuadrat dikurang, kita punya di sini 2X pangkat 4, kita integralkan terhadap X, kita peroleh 2/5X pangkat 5, dan kita substitusi batas untuk si X 0 sampai 1, sehingga diperoleh 2/7 ditambah setengah dikurang 2/5. Nah, kalau kita hitung, ini akan sama dengan 21/70. Nah, dengan contoh yang sama, kita akan coba pandang daerah S ini sebagai daerah Y. Kita akan pandang
daerah S ini sebagai daerah X sederhana. Maka kita akan hitung integral lipat 2 atas S ini dengan melakukan integral berulang, dengan menuliskannya sebagai integral berulang X kuadrat plus 2Y dx dy. Jadi kita buat garis sejajar sumbu X. Ya, maka kita lihat garis ini akan dimulai dari kiri, yaitu untuk kurva di sini Y sama dengan akar X, atau bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan Y kuadrat, kemudian yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat, atau bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan akar Y, sehingga batas untuk X-nya adalah batas kiri sampai batas yang kanan. Batas kirinya adalah Y kuadrat, batas kanannya adalah akar Y, kemudian batas untuk Y-nya kita bisa lihat bahwa Y-nya itu bergerak dari 0 sampai 1. Sehingga kalau kita hitung integral ini, itu akan sama dengan integral 0 sampai 1. Integral bagian dalamnya adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah integral 2Y terhadap X adalah 2YX. Kita masukkan batas-batasnya, Y kuadrat dan akar Y. Itu menjadi integral 0 sampai 1 sepertiga X pangkat 3 per 2 ditambah 2Y kali akar Y, kita punya 2Y pangkat 3 per 2, kurang yang batas bawah, kita punya sepertiga Y pangkat 6, ditambah 2Y pangkat 3 salah ya, yang ini adalah Y. Oke, kemudian kita integralkan terhadap Y. Di sini kita punya Y pangkat 3 per 2. Maka kita dapatkan sepertiga tambah 2 ya. Itu adalah 7 per 3. Kemudian Y pangkat 3 per 2 diintegralkan. Itu menjadi 2 per 5 Y pangkat 5 per 2 dikurang 1 per 21 Y pangkat 7 ditambah setengah Y pangkat 4 dengan batas-batas untuk Y adalah 0 sampai 1. Kita masukkan batas-batasnya, kita peroleh 14 per 15 dikurang 1 per 21 ditambah, dikurang ya. Di sini dikurang setengah. Dan hasilnya itu sama dengan, kalau kita hitung adalah 81 per 210, atau sama dengan 27 per 70. Hasilnya kita peroleh sama dengan contoh yang sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah S, bisa kita gunakan atau kita bisa pandang S-nya sebagai daerah Y sederhana atau daerah X sederhana. Dan ketika kita hitung, ternyata hasilnya sama. Untuk contoh yang berikutnya, kita akan menghitung volume tetahedron pada oktam pertama yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 3X plus 6Y plus 4Z min 12 sama dengan 0. Ingat kembali bagaimana cara menggambarkan suatu permukaan pada ruang R3. Tetahedron ini dapat kita pandang sebagai benda pejal yang di atas dibatasi oleh permukaan Z sama dengan 3 min 3 per 4X min 3 per 2Y. Di mana persamaan ini diperoleh dari persamaan di atas ini
dengan menulis ulang Z sebagai fungsi dalam X dan Y. Kemudian tetahedron ini mempunyai alas yang berbentuk segitiga yang diarsir hijau ini. Sehingga untuk menghitung volume tetahedron ini, kita bisa gunakan integral lipat 2 atas daerah S, di mana fungsi F-nya yang akan kita hitung adalah 3 min 3/4 X min 3/2 Y dA. Kalau kita pandang daerah S ini sebagai daerah X sederhana, maka kita punya integral lipat 2, 3 min 3/4 X min 3/2 Y dx dy. Di mana batas untuk X itu digambarkan pada garis merah ini, yaitu dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan, ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 4, kita bisa tuliskan menjadi X sama dengan 4 min 2Y. Sehingga batas atasnya adalah 4 min 2Y. Kemudian batas untuk Y-nya, kita lihat garis merah ini bergerak dari Y paling kecil adalah 0 sampai Y paling besar itu adalah 2. Sehingga batasnya menjadi 0 sampai 2. Jika kita hitung integral ini, maka kita akan peroleh 3x min 3/8x kuadrat min 3/2 YX. Kita integralkan 3/2Y terhadap X, kita peroleh 3/2 YX, di mana batasnya adalah 0 sampai 4 min 2Y. Kita masukkan batas-batasnya, kita akan peroleh integral 0 sampai 2, 3 kali 4 min 2Y, min 3/8. 4 min 2Y dikuadratkan, min 3/2 Y kali 4 min 2Y. Kalau kita sederhanakan, bagian integrannya itu akan sama dengan 6 min 6Y plus 3/2 Y pangkat 2 dy. Yang kalau kita integralkan terhadap Y akan menghasilkan 6Y min 3Y kuadrat plus setengah Y pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 2. Atau sama dengan 12 dikurang 12 ditambah 2 pangkat 38 dibagi 2, 4. Sama dengan 4. Sehingga kita peroleh volumenya adalah 4 satuan volume. Ingat, kita juga bisa menghitung volume tetahedron ini atau 5 segitiga dengan menggunakan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya adalah segitiga, yang bisa kita hitung luasnya itu sama dengan 4. Jadi sepertiga kali 4, tinggi dari limas ini adalah 3. Sehingga kita peroleh hasil yang sama, yaitu 4. Kita juga bisa menghitung volume tetahedron ini dengan memandang S sebagai daerah Y sederhana. Silahkan dicoba, hasilnya memberikan nilai yang sama, yaitu 4. Contoh berikutnya, kita akan menghitung volume benda pejal pada oktan pertama yang dibatasi oleh silinder Y sama dengan X kuadrat dan bidang X sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan Y plus Z sama dengan 1. Kalau kita gambarkan, bendanya adalah seperti ini. Di mana benda ini di atas dibatasi oleh permukaan Z sama dengan 1 min Y, dan alasnya berupa daerah S, di mana kita bisa hitung volume benda pejal ini dengan memandang S sebagai daerah X sederhana.
maka volume benda pejal tersebut bisa kita hitung menggunakan integral lipat 2, 1 min Y, dx dy, di mana batas untuk X bisa kita lihat pada garis hitam tebal ini. Kita lihat bahwa garis ini dimulai dari nilai X sama dengan 0 sampai X sama dengan akar Y. Sehingga batasnya menjadi 0 sampai akar Y, dan garis hitam ini bisa kita gambarkan untuk nilai Y paling kecil sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Sehingga batas luarnya adalah 0 sampai 1. Nah, kita bisa juga hitung volume dari benda pejal ini menggunakan S yang dipandang sebagai daerah Y sederhana. Jadi kita gambarkan garis sejajar sumbu Y, garis yang merah ini, bisa kita lihat batas-batasnya, yaitu dari Y yang paling kecil adalah Y paling kiri, sampai Y yang paling besar itu di sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa garis merah ini dimulai dari kurva Y sama dengan X kuadrat, sehingga di sini adalah X kuadrat, dan yang sebelah kanan itu adalah garis Y sama dengan 1. Dan garis merah ini bisa kita buat untuk nilai X yang paling kecil adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Nah, kedua integral berulang ini akan menghasilkan nilai yang sama. Silahkan dicoba, nanti hasilnya itu adalah 4/15. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.